Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan coba memperbaiki sebuah raket nyamuk dengan merek Shinyoku. Raket nyamuk ini saat dihidupkan dan ditekan tombolnya, lampu indikator nyala sebentar lalu mati. Saya akan coba tes raket nyamuk ini. Saat dites dengan obeng tidak ada aliran listriknya. Sekarang lampu indikatornya mati total dan tidak mau nyala lagi. Saat saya mau charge raket nyamuknya, steker untuk chargernya patah. Bentuk steker yang patah seperti ini. Jadi raket nyamuknya tidak bisa di-charge lagi. Lagi pula setelah di-charge, raket nyamuk ini tidak bisa bertahan lama. Dipakai sebentar saja, lampu indikatornya langsung redup dan mati. Hal ini terjadi karena aki di dalamnya sudah tidak bisa menyimpan daya lagi saat di-charge. Karena steker chargernya patah, saya akan modifikasi agar raket nyamuk ini bisa di-charge dan digunakan kembali. Saya juga akan ganti aki di dalamnya yang sudah drop. Sekarang saya akan bongkar raket nyamuknya. Di sini ada beberapa baut. Kita buka dulu dengan menggunakan obeng plus. Setelah terbuka semua bautnya, kita buka raket nyamuknya. Kayaknya masih ada baut yang belum terbuka. Saya buka dulu penutup yang ini. Ternyata benar, masih ada satu baut yang belum terbuka. Saya buka dulu bautnya. Raket nyamuknya sudah terbuka ya teman-teman. Bagian dalam raket nyamuknya tampak seperti ini. Yang menyebabkan daya listrik raket nyamuknya drop ada di bagian ini. Ternyata bukan menggunakan aki untuk sumber tegangan raket nyamuknya, tapi menggunakan baterai A2 dengan kapasitas 500 mAh. Karena saya tidak punya baterai charge A2, saya akan ganti dengan baterai 18650 atau baterai laptop. Untuk charge baterai 18650-nya, saya gunakan modul TP4056 Protect. Lepas kabel hitam dan merah baterai yang menuju ke rangkaian. Lepas juga kabel yang menghubungkan steker charger ke rangkaian, karena sudah tidak digunakan lagi. Baterai A2 ini dirangkai secara seri, jadi tegangan totalnya 3 volt. Saya akan ganti baterai 3 volt ini dengan baterai 18650. Tegangan baterai 18650 lebih besar, yaitu 4,2 volt. Apakah bisa atau tidak, kita akan coba saja dulu. Saya lepas dulu kabel hitam dan merah baterai yang menuju ke rangkaian. Teman-teman harus perhatikan saat melepas kabelnya, untuk posisi kabel positif dan negatif baterai. Agar nanti saat pemasangan kabel ke rangkaian, tidak terbalik posisinya. Lepas juga kabel dari steker charger.
Selanjutnya saya akan pasang baterai 18650 dan modul TP4056-nya. Baterai 18650-nya akan saya letakkan di sini. Untuk TP4056-nya akan saya letakkan di sini. Jadi nanti proses chargingnya dari bawah sini. Saya potong dulu sekat yang ini untuk tempat baterai dan modulnya. Ini sudah saya potong sedikit agar baterainya bisa masuk. Saya juga buat tempat untuk meletakkan modul TP4056-nya. Jadi modulnya akan diselipkan seperti ini. Dan di bawah bagian raketnya saya buatkan lubang untuk tempat masuk kabel charger micro USB. Kita sambungkan dulu jalur perkabelan dari baterai menuju ke modul TP4056 dan kerangkaiannya. Saya sudah siapkan 4 buah kabel. 2 kabel merah dan 2 kabel hitam. Saya akan solder kabel-kabelnya ke modul. Solder kabel merah ke B positif. Beri sedikit timah di B positif untuk memudahkan penyolderan. Solder kabel hitam ke B negatif. Beri juga sedikit timah ke B negatif. Kabel B positif dan B negatif akan menuju ke baterai 18650. Sekarang saya akan solder kabel ke out positif dan out negatif yang akan menuju ke rangkaian raket nyamuknya. Saya beri timah dulu di out positif dan out negatif. Solder kabel merah ke out positif. Solder juga kabel hitam ke out negatif. Setelah tersolder, hasilnya seperti ini. Selanjutnya hubungkan kabel merah B positif ke positif baterai 18650. Dan kabel hitam B negatif ke negatif baterai 18650. Jangan terbalik ya teman-teman saat memasang kabel ke baterai 18650-nya. Jika kita solder timah langsung ke baterainya, timah pasti tidak akan menempel. Saya sentuh dengan jari saja, timahnya langsung terlepas. Agar timah bisa menempel pada kedua ujung baterainya, saya akan kerik ujung baterainya dengan menggunakan pisau cutter. Caranya seperti ini. Kita kerik juga ujung baterai yang satunya. Teman-teman bisa beri sedikit lovet. Lalu solder timah pada ujung baterainya. Kita bisa tambahkan timah lagi jika dirasa kurang. Timah sudah menempel kuat pada baterainya. Kita solder juga timah di ujung satunya. Timahnya juga sudah menempel kuat pada ujung baterai satunya. Sekarang saya akan hubungkan baterai 18650 yang sudah disolder ini ke modul TP4056. Kabel merah B positif saya solder ke positif baterai 18650. Kabel hitam B negatif saya solder ke negatif baterai 18650. Selanjutnya saya akan masukkan baterai dan modulnya ke dalam casing raket nyamuknya. Lalu solder kabel ini ke rangkaian raket nyamuknya. Saya atur dulu posisi baterai dan modulnya.
Setelah dimasukkan, baterai dan modulnya tampak seperti ini. Ini adalah lubang untuk tempat chargernya. Kita tinggal solder kabel merah dan hitam ini ke rangkaian raket nyamuknya. Kalau teman-teman lihat, di sini ada tulisan GND dan VCC. VCC dihubungkan ke kabel merah out positif modul TP4056. Sedangkan GND dihubungkan ke kabel hitam out negatif modul TP4056. Saya solder dulu kedua kabelnya. Jangan terbalik ya teman-teman menyolder kabelnya. Setelah tersolder, hasilnya seperti ini. Saya akan tes raket nyamuknya apakah berfungsi dengan baik dan bisa di-charge baterainya. Pasang dulu tombol-tombol dan penutupnya. Saya nyalakan saklarnya. Lampu indikatornya menyala. Lampu LED-nya juga menyala. Saya coba tes raket nyamuknya dengan ujung obeng. Teman-teman bisa lihat percikan listriknya dan bunyinya juga nyaring. Raket nyamuk ini sudah berfungsi normal. Selanjutnya saya coba tes untuk charge baterai 18650-nya. Lampu indikator merah modul menyala, yang menandakan modul sedang mencharge baterai 18650-nya. Saya akan beri lem tembak pada baterai dan modulnya agar tidak bergeser posisinya. Lalu saya rakit kembali raket nyamuknya. Setelah saya beri lem tembak, hasilnya seperti ini. Selanjutnya pasang kembali penutupnya. Jangan lupa pasang kedua tombolnya. Pasang kembali semua bautnya. Saya coba tes lagi raket nyamuknya. Berfungsi dengan baik raket nyamuknya. Lalu saya coba tes chargernya. Lampu indikator charger menyala dan berfungsi dengan baik. Mantap teman-teman, sampai di sini dulu video perbaiki dan modif raket nyamuknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tekan belnya agar dapat notifikasi jika channel ini ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.